Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Semoga Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, bermodalkan mawaddah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah majelis pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa saya informasikan bahwa pesantren virtual kita ini sudah setahun kurang lebih. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai tingkat pemantapan 1. Setiap Sabtu malam Ahad, kadang-kadang Ahad malam Senin. Nah itu ya, seluk-beluk sholat. Oke. Insya Allah ke depan mudah-mudahan nanti ada rezeki bisa menjadi pesantren faktual. Ya ada tempatnya, pengennya sih daerah Ciawi, kaki Gunung Salak atau Ciampea begitu. Nah, jadi nginap 3 hari, ada 7 hari. Tapi kalau itu nanti ya berbayar, karena apa? Ada makannya, ada tempat tidurnya dan sebagainya. Jadi kita betul-betul nyantri gitu ya. Nanti cucu mau kemana? Mau lihat nenek, lihat kakek di pesantren, begitu. Gitu. Insya Allah mohon doanya nanti ke depan. Ini kita bikin di virtual dulu. Baik. Nah, jadi ada 2 jalan pilihan dalam hidup ini. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Sekarang kita disuruh milih. Makanya kita ngaji ini sedang memilih ke surga. Wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini kita menuntut ilmu, thalabul ilmi, mencari ridha Allah. Allah kasih hadiah, dimudahkan jalan ke surga. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jangan sampai terlambat. Maaf, jalan ke surga sudah ditutup. Silakan lewat neraka. Bahaya. Kapan ditutupnya itu Ustaz? Ini kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Artinya, dan tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan atau dosa hingga apabila datang ajal kepada salah seorang di antara mereka. Barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang ya Allah. Dan tidak pula diterima taubatnya orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu semua telah kami sediakan siksaan yang pedih. Jadi Allah ceritakan banyak orang yang sakaratul maut baru mau taubat. Udah terlambat. Nah, makanya sebelum sakaratul maut, taubatlah kita, ngajilah kita, belajarlah kita supaya tidak menyesal. Baik. Oke, nah sedikit lagi, ini masih mukadimah ya. Saat Islam datang dulu di Mekah itu dianggap aneh. Ini hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Artinya, dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing.
Jadi kalau zaman sekarang ini, kalau kita belajar Islam yang betul-betul, mengamalkan Islam yang betul-betul, asing. Kok begitu sih ceramahnya terlalu serius, nggak ketawa-ketawa kayak yang lain-lain, ya nggak apa-apa, biarin aja. Memang sedikit memang orang yang mau serius beragama Islam, sedikit memang orang yang mau belajar Islam serius. Nah, kebanyakan maunya yang ketawa-ketawa, yang macam-macam, na'udzubillah. Nah, jadi biar nggak apa-apa, beruntunglah kata Nabi, orang yang terasing itu. Begitu juga saat iman datang dulu, juga dianggap aneh. Innal imana bada'a ghariban, wa sayaudu kama bada'a, fatuba yawma idzinil ghuraba. Idza fasadan nasu walladzi nafsu abi al-qasim biyadihi la rizanna al-imanu baina hadzaini al-masjidain kama ta'rizul hayyatu fi hujriha. Artinya Rasulullah SAW bersabda, iman itu bermula dalam keadaan asing. Awalnya dulu asing dan akan kembali asing seperti semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing pada hari itu ketika manusia sudah rusak. Nah, demi zat yang jiwa Abul Qasim ada di tangannya, sungguh iman itu akan bersarang pada dua masjid ini sebagaimana seekor ular bersarang pada sarangnya. Jadi kata Nabi, dulu iman itu dianggap asing karena iman kepada Allah. Aneh ini, masa Muhammad ngajak menyembah Allah yang esa, kami Tuhan banyak aja masih banyak kesusahan, asing buat mereka. Nanti di akhir zaman juga banyak orang yang dianggap asing karena mempertahankan akidah yang benar, mempertahankan iman yang benar. Nah, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Karena nanti iman itu akan kembali dia ke Mekah dan ke Madinah, sebagaimana ular kembali kepada sarangnya. Itu menjelang kiamat nanti. Oke, baik. Nah, baru kita sekarang masuk ke tema besar kita, bagaimana kita menggapai sholat khusyuk. Ada 3 langkahnya, sebelum sholat, pada saat sholat, dan setelah sholat. Kita masih pada materi sebelum sholat. Kita belum masuk kepada pelaksanaan sholatnya, belum. Karena ini sebelum sholat ini persiapannya penting sekali. Nah, sekarang kita tentang iman. Ya, masih tentang iman. Akidah sudah selesai. Silakan nanti dilihat lagi di channel saya ya, tentang akidah sebelum sholat. Sekarang kita masalah iman. Ini dalilnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan menegakkan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya, menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, jadi bagaimana agar khusyuk? Harus punya keyakinan, punya keimanan, punya tauhid yang betul-betul. Baru bisa khusyuk. Kalau nggak punya akidah yang benar, imannya nggak benar, tauhidnya nggak benar, jangan harap bisa khusyuk. Nggak bakal ada, nggak bakal dapat dia. Makanya ini kita kajian tentang iman dulu sebelum kita masuk ke dalam sholatnya. Oke, ya, materi kita adalah mengenal Allah lebih dekat. Nih, rukun iman yang 6, iman pertama adalah iman kepada Allah. Makanya kita lihat mengenal Allah lebih dekat. Nah, bagaimana kita kenal Allah? Jangan-jangan selama ini kita tidak kenal, cuma namanya doang. Yang kamu sembah siapa? Allah. Allah yang mana? Ya Allah, itu baru nama. Yang punya nama Allah itu siapa? Banyak yang nggak kenal. Mari kita kenalan lebih dekat. Oke. Jadi agama Islam itu, ya, poinnya itu isinya ada 4. Ada al-Islam, ada al-Iman, ada al-Ihsan, ada tanda-tanda kiamat. Inilah agama Islam. Isinya 4. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih hadisnya. Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Nah, begitu, dalam hadisnya begitu. Namanya hadis Jibril. Ya. Al-Islam itu isinya rukun Islam, 5 rukun Islam. Al-Iman isinya 6 rukun iman. Kemudian Al-Ihsan isinya 2 rukun ihsan.
Nah, kemudian nanti ada kajian tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Oke. Nah, rukun Islam yang 5 itu syahadatain, sholat, saum, zakat, haji. Syahadatain sudah kita kaji. Sholat ini sedang kita pelajari. Kemudian rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Rukun ihsan ada 2 nanti, merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah. Nah, kemudian dari rukun Islam itu lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. 4 mazhab itu. Kemudian dari rukun iman yang 6 itu lahir ilmu akidah, ilmu tauhid. Tuh. Dari ihsan ini lahirlah ilmu qalbu atau ilmu tasawuf. Lahir dia. Inilah agama Islam itu. Udah belajar belum kita semua ini? Itu. Kalau menjadi orang Islam yang kafah. 4 macam ini pelajari. Oke ya. Nah, nanti tentang tanda-tanda kiamat itu ada kajian akhir zaman. Nanti kita akan kaji, akan datang insyaallah ketemu itu. Ketika kita mengkaji iman kepada hari kiamat. Oke. Nah, sekarang ini kita akan kaji tentang iman kepada Allah. Ya. Iman kepada Allah. Ya, kita harus mendekat kepada Allah, mengenal Allah lebih dekat. Oke, yuk kita lihat. Rukun iman ada 6. Nah, ini namanya rukun iman ada 6 dalam hadis Muslim. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, orang itu berkata lagi, malaikat Jibril menyamar sebagai manusia, berkata lagi, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang iman." Apa itu iman? Beliau menjawab, Anda beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada utusan-utusannya, beriman kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik, takdir buruk, semua datang dari Allah. Itu rukun iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini potongan hadisnya seperti itu. Jadi ada 6 rukun iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut orang Syiah beda lagi, dan Syiah itu bukan Islam. Kalau Islam harus pakai Islam. Tidak ada agama Syiah, nggak ada agamanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Oke, nah kita masuk sekarang mengenal Allah lebih dekat. Lewat apa? Lewat ilmu iman. Rukun iman yang 6. Iman kepada Allah. Ayo kita kenali Allah lebih dekat. Setelah yang satu ini, minum dulu kita. Bismillah. Ya, terak juga kita, Bu. Santai ya. Nah, ada slide-nya kan enak. Jadi tinggal melihat slide kita. Ya, mau dipoto silahkan. Oke ya, mari kita lihat lanjutannya. Nih, ada pepatah lama. Coba kita lihat. Saya orang lama, saya orang purba. Jadi ada pepatah lama. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat ini ya. Apa pepatahnya? Ini pepatahnya. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Nah, itu ya. Jadi, karenanya kenalilah Allah agar tumbuh sayang. Jika telah tumbuh sayang kepada Allah, maka pasti akan timbul rasa cinta kepada Allah. Tuh. Itu tafsirnya itu. Jadi tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Jadi kenal dulu kita, baru tumbuh sayang, baru tumbuh cinta. Makanya kan orang-orang dulu itu zaman Siti Nurbaya ya, yang nikah dijodohkan itu. Udah nikah dijodohkan aja orang tua sama orang tua. Terus macam mana nanti cintanya? Ya udah kenalan sambil jalan. Lama-lama kenal sayang, lama-lama cinta. Itu zaman dulu tuh begitu. Nah, rata-rata tuh belum zaman dulu tuh begitu dia. Zaman sekarang enggak. Ya, gitulah zaman sekarang. Nauzubillah min dzalik, sebagian ya. Nah, begitupun kita kepada Allah. Yuk kita kenali Allah agar kita tumbuh sayang. Karena selama ini kita enggak mengenalin Allah, enggak berkenal
nggak berkenalan dengan Allah, nggak berusaha mengenali Allah, ya bagaimana bisa sayang kepada Allah? Kalau nggak sayang, bagaimana bisa cinta? Nah, padahal cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada jihad, itulah satu-satunya cinta yang diwajibkan. Nggak boleh cinta sama yang lain. Artinya yang lain nggak boleh melekat dalam kolbu, nggak boleh. Yang boleh melekat hanya Allah, Rasul, jihad. Termasuk ngaji ini jihad. Yuk, mari kita kenali Allah agar tumbuh sayang, agar muncul cinta dalam kolbu jiwa kita. Nih, sejauh mana seseorang itu mengenal Allah, sejauh itulah cintanya kepada Allah. Ini menurut Imam Hasan Al-Basri. Nah, kalau dia nggak kenal Allah, pasti nggak punya cinta, nggak punya sayang kepada Allah. Nah, jadi sejauh mana seseorang itu mengenal. Nah, mengenalnya itu belajar. Tanpa belajar nggak bisa. Oke, yuk kita lihat. Hal yang sangat urgen, sangat penting. Nih, mengenal Allah merupakan perkara yang sangat amat mendasar sebagai seorang muslim yang mengaku beriman. Karena di atasnya lah berdiri seluruh kehidupan jiwa kita. Ya, bagaimana jiwa ini akan tenang kalau nggak kenal Allah? Ya, bagaimana jiwa ini bisa khusyuk sholatnya kalau nggak kenal Allah yang disembah? Nah, itu dia, nggak mungkin bisa khusyuk kalau nggak kenal yang siapa yang kita sembah. Harus kenal, gitu. Nah, akan hambar jiwa seseorang apabila tidak mengenal Allah. Sholatnya hambar, puasanya antak, umrohnya nggak ada rasa, mati rasa dia. Kenapa? Nggak kenal Allah dia. Iya, ketika di Ka'bah santai aja dia, karena nggak kenal. Ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, nggak ada getaran, kadang nggak kenal. Nah itu, jadi hambar ibadah orang itu kalau dia nggak betul-betul mengenal Allah, hambar dia. Kemudian sholat hampa, saum puasa gersang, haji selalu mengeluh, sedekah pun kadang-kadang banyak yang pelit. Kenapa? Kadang nggak mengenal. Nah, ini makanya kita mengenal Allah, ini wajib mengenal Allah. Oke ya. Nah, karena jiwa tidak mengenal sejatinya Allah. Oke ya, jadi oleh karena itu yuk kita mengenal Allah ini. Agar jiwa kita itu betul-betul tenang dia. Ibadahnya pun nanti enak, nikmat. Oke, siap ya. Sholat, terutama sholat kita ini. Makanya Nabi itu ketika sholat itu, sahabat di samping itu darah Nabi kayak mendidih. Umar bin Khattab ketika sholat dicabut anak panah yang menancap di belakangnya itu. Umar sholat sunnah dia, dicabut nggak berasa. Setelah dicabut, sholat, tolong cabut panah di belakang saya. Sudah kami cabut. Kapan? Waktu Anda sholat, duduk antara Anda sujud, kami pegang, Anda sujud, tercabut. Wah, syukur Umar, nggak berasa sama dia. Kenapa? Kenal dia kepada Allah. Nah itu, bisa nggak Ustadz? Insya Allah. Kalau kita mau belajar, nanti Allah bimbing kita. Insya Allah. Nah, bagaimana aku mengenal Allah? Nih pertanyaannya nih, kalau begitu Ustadz, macam mana lah caranya mengenal Allah? Ayo masuk kita. Ini ngaji-ngaji dalam ya. Kita ngaji dalam, tidak hanya teori, tidak hanya narasi, tidak. Ke dalam masuk. Namanya dakwah terapan. Yuk, bagaimana kita mengenal Allah? Jadi, langkah-langkah mengenal Allah itu, pertama, ayo kita lihat, pertama. Kita akan mengenal Allah ini. Allah itu sangat dekat. Allah berfirman. Allah ceritakan tentang dirinya dengan firman-Nya. Ini Allah ceritakan dalam Quran tentang dirinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, hai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Tuh kata Allah. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila memohon kepadaku.
maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, jadi apa hikmah dari ayat ini? Di antaranya Allah menyatakan bahwa Allah itu dekat. Itu orang-orang Mekah, Madinah bertanya, Muhammad, ya, katanya Tuhanmu itu Allah, ya. Di mana Allah itu? Katakan Muhammad, Allah itu dekat. Dekat sekali. Makanya nggak perlu jauh-jauh ke Arab sana sebetulnya. Dekat Allah itu. Dan mengijabah doa-doa kamu. Tapi ada syaratnya. Penuhilah segala perintah Allah. Tuh. Tinggalkan semua larangan Allah. Beriman betul-betul kepada Allah. Nah, baru diijabah doanya. Kenapa doa selama ini nggak diijabah ya wahai Ustadz? Karena kita belum memenuhi semua perintah Allah. Belum meninggalkan semua larangan Allah. Oke, seperti itu. Jadi yang pertama ini, Allah menyatakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan diri kita. Nggak jauh, dia dekat sekali. Oke, yang kedua, dekatnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Ini Allah nyatakan dalam Al-Quran. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, oleh jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini Allah menyatakan, surah Qaf ayat 16. Allah menceritakan dirinya lewat firman-Nya bahwa Allah itu dekat sekali dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita. Lebih dekat dari urat leher kita. Begitu dekatnya Allah. Luar biasa ini. Oke ya, ini yang harus kita pahami. Kenal sama Allah. Iya, ternyata Allah itu dekat ya, dekat. Makanya ulama-ulama dulu itu menyatakan, saking dekatnya Allah itu, ya, dekat tidak bersentuh, jauh tidak berantara. Nah, ibaratnya ini Bapak Ibu, ini ada senter nih, lampu. Saya senterlah ke tangan saya ini. Tuh, kan ada cahaya ke tangan saya. Apa cahaya itu menempel? Nah, menempel nggak berasa dia. Apa ada jaraknya cahaya di tangan saya itu dengan cahaya? Nggak ada jaraknya. Begitu dekatnya Allah itu. Dekat tidak bersentuh, tapi tidak berantara. Nah, begitulah. Saking dekatnya Allah dengan kita. Coba itu. Mau kurang apa? Mengijabah doa-doa kita. Mendengar bisikan kolbu kita. Bisikan jiwa kita. Geretak kolbu kita itu Allah dengar itu. Saking dekatnya. Nah ini. Jadi ini yang harus kita kenalkan dulu sama diri kita. Oke, 2. Yang ketiga. Kemanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan hanya milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, wajah itu maksudnya apa Ustadz? Jangan ditafsir, jangan ditakwil. Allah menyatakan di sana wajah Allah, imani aja. Apa wajah seperti ini nggak boleh? Kita beriman dengan firman Allah, selesai. Nah itu, begitu cara berakidah beriman itu seperti itu. Kalau kita buat analogi misalnya, ada orang yang sudah kita kenal dan dia itu misalnya dia ahli dalam membuat masakan. Katakanlah masakannya itu nasi uduk. Nah, udah terkenal ini nasi uduknya. Kita makan. Ini nasi uduk siapa? Nasi uduk ibu itu. Siapa yang buat ibu itu? Langsung terbayang wajah ibu itu yang membuat. Langsung terbayang. Nah, begitupun kita kalau sudah kenal Allah, nanti ciptaan ini semua, langsung melihat apapun kita terbayang langsung itu adalah di sana wajah Allah. Artinya semua itu ciptaan Allah. Nggak ada yang mencipta kecuali hanya Allah.
Wah, sampai begitu dia. Kemanapun kita menghadap, yang kita bayangkan hanya Allah. Tuh. Tapi jangan dibayangkan wajahnya, tapi yang kita bayangkan adalah semuanya adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah, kudrah, irodahnya Allah. Oke, ini yang ketiga. Ya, kemana saja kita menghadap. Oke, terus selanjutnya, Allah itu meliputi segala sesuatu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah maha meliputi segala sesuatu. Gini, jadi bukan Allah ada di alam ini, bukan, tapi seluruh alam berada pada Allah karena Allah meliputi. Kalau kita katakan Allah di sini berarti Allah bertempat. Allah tidak bertempat, tapi semua yang ada bertempat pada Allah. Makanya Allah meliputi. Allah maha besar. Harus begitu kita keyakinan. Allah yang menyatakan. Dan Allah maha meliputi segala sesuatu. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Kemana kita menghadap, di sana ada wajah Allah. Allah meliputi, Allah dekat. Masya Allah. Lebih dekat daripada urat leher. Nah begitu cara berpikirnya kita. Ya, berimannya seperti itu terhadap Allah. Oke, 4. Masuk yang kelima. Allah tidak dapat dilihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak bisa melihat. Jadi nggak bisa melihat Allah kita, walaupun dekat nggak bisa dilihat. Karena Allah menyatakan begitu. Jadi penglihatan kita itu terbatas, Allah titipkan, terbatas. Pendengaran kita terbatas. Allah itu maha. Oke, ya jadi ini tidak dapat dilihat. Nanti di akhir zaman, Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Nih, akulah Tuhan. Nah, kita katakan, oh kamu terlihat, bukan Tuhan. Allah itu nggak bisa terlihat di dunia ini, tapi nanti di akhirat kita bisa bertemu dengan Allah. Caranya nantilah kita tunggu tanggal mainnya. Tuh, oke. Kemudian yang keenam, Allah itu ada wujudnya, tetapi berbeda dengan makhluk. Oke. Allah berfirman, Fatirus samawati wal ard, ja'alakum min anfusikum azwaja, wa minal an'ami azwaja, yadhara'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un, wa huwa sami'ul basir. Dan Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah satu apapun. Jadi Allah itu bukan besi, Allah itu bukan api, Allah itu bukan udara, Allah itu bukan air, bukan. Lalu bagaimana? Enggak terbayang. Kalau masih terbayang, itu bukan Allah, itu adalah setan. Nah, jadi enggak terbayang. Enggak terlihat, enggak terbayang. Ada yang nanya nanti anak-anak kita, masa Allah ada? Kok enggak bisa dilihat ya, Ma? Nah, baru kita pegang tangan dia. Coba ini tanganmu, Nak, kita tiup. Apa itu, Nak? Angin. Ada nggak angin? Adalah. Bisa nggak dilihat? Nggak bisa. Itu baru ciptaan Allah yang namanya angin. Bagaimana Allah yang menciptakan angin? Maha tidak terlihat. Nah, tapi Allah bukan angin. Gitu. Allah itu nggak serupa dengan makhluk. Siapa Allah? Ya Allah. Pokoknya nggak bisa kebayang dia. Banyak yang dalam hidup ini nggak bisa kebayang kok. Kita punya niat. Niat itu apa sih?
Kita dicubit, dipukul sakit. Sakit itu apa sih? Ya kebayang. Itu baru makhluk. Bagaimana Allah yang menciptakan itu? Nah, kalau masih bisa kebayang, itu bukan Allah. Itu kata kuncinya. Nah, jadi Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu nomor 6. Kemudian lanjutnya nomor 7. Allah itu punya wajah, namun berbeda dengan makhluk. Allah ceritakan, walillahil masyriq wal maghrib, fa ainama tuwallu fathama wajhullah, innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, kalau tadi kemana menghadap, kalau sekarang wajah Allah. Jadi Allah ceritakan tentang dirinya dengan firman-Nya bahwa Allah itu punya wajah. Tapi wajahnya laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang menyerupai. Jangan kita bayangkan wajah seperti wajah kita. Oh tidak, syirik itu. Tapi Allah menceritakan Allah punya wajah. Udah imani aja. Nah, begitu caranya. Oke ya, baik. Nomor 7. Masuk kita ke nomor 8. Allah itu punya tangan, namun berbeda dengan makhluk. Allah yang menceritakan, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, yadullahi fawqa aydihim, faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi, wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada engkau, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janji-janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Jadi yang jadi yang kita garis bawahi adalah tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi fawqa aydihim. Nah, berarti Allah menceritakan tentang dirinya lewat firman-Nya, Allah itu punya tangan. Tapi jangan dibayangkan seperti ini. Bagaimana? Serahkan kepada Allah. Selesai. Oke. Itu yang ke-8. Yang ke-9, Allah itu punya pendengaran, punya penglihatan, namun berbeda dengan makhluk. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan pahala akhirat. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar, nah, kan kalau mendengar itu identik dengan telinga, melihat identik dengan mata, tapi beda pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana? Serahkan kepada Allah. Begitu. Ya kita kadang-kadang melihat nggak pakai mata, kita melihat. Pakai apa? Pakai batin. Coba merem kita, bayangkan kampung halaman kita, nampak semua. Nah itu melihat pakai batin. Bagaimana Allah maha? Begitulah Allah itu maha. Mendengar maha. Oke, tidak serupa dengan makhluk. Ya. Nah kemudian yang ke-10, Allah itu bersemayam di atas arsy. Tidak sama dengan makhluk. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar yatalubuhu hasitha wa syamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy.
Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jadi sini yang perlu kita baris bawahi adalah dia bersemayam di atas aras. Tsummastawa 'alal arsy. Bagaimana bersemayamnya? Nah, itu nggak ada yang tahu. Ya, jangan dibayangkan bersemayam itu duduk-duduk di kursi. Nah, tidak. Ya, walaupun dalam ayat disebutkan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah maha luas, tapi jangan dibayangkan kursi kayak kita. Apa maksudnya? Serahkan kepada Allah. Bersemayam di atas Allah, di atas aram Allah itu bersemayam di atas aras. Bagaimana caranya? Serahkan. Begitu Imam Malik yang bertanya bagaimana Allah bersemayam itu bid'ah. Lalu bagaimana? Beriman saja sudah. Begitu kita mengenal Allah seperti itu. Karena memang Allah itu maha. Nah, kemudian sifat-sifat di atas tadi semua adalah perkara mutasyabihat yang tidak bisa dijelaskan maknanya. Di sini kata kuncinya. Ya. Wajah, kemudian tangan, mendengar, melihat, bersemayam, itu semua disebut perkara mutasyabihat yang tidak bisa dijelaskan maknanya menurut kita. Ini dalilnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indil rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artinya nih, dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad. Di antara isi Quran itu ada ayat-ayat muhkamat, jelas. Itulah pokok-pokok isi Quran. 85% muhkamat, yang jelas, hukum-hukum, ilmu-ilmu, sejarah. Dan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat yang tidak jelas, seperti alif lam mim, alif lam ro, yadullah, tangan Allah, wajah Allah, itu namanya mutasyabihat, nggak jelas. Makanya disebutkan sana wallahu a'lam begitu dalam tafsirnya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya, dalam kolbunya condong kepada kesesatan, nah ini hati-hati di sini. Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat itu untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwil. Nah ini nggak boleh ditakwilkan. Wajah Allah itu maksudnya ini, tangan Allah itu maksudnya, nggak boleh. Ini ayatnya mencari-cari takwil, akhirnya jadi fitnah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan hanya Allah. Apa maksud wajah Allah? Hanya Allah. Apa maksud tangan Allah? Hanya Allah. Apa maksud bersemayam di atas Allah? Hanya Allah yang tahu. Begitu hendaknya. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat itu. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Kalau akalnya waras, akalnya benar, dia mengatakan kami beriman kepada mutasyabihat. Hanya Allah yang tahu takwilnya, hanya Allah yang tahu tafsirnya. Itu. Tapi banyak orang mentafsir-tafsir, banyak orang mentakwil-takwil. Nah, itu nggak cerdas kata Allah. Yang cerdas dia, cukup dia mengatakan kami beriman. Maksudnya oleh maha tahu. Nah, begitu yang benar. Nah, jadi sebagai ulama mengatakan tidak boleh ditafsirkan tentang wajah Allah, yadullah, tangan Allah, bersemayam di atas aras, nggak boleh ditafsirkan. Tidak boleh ditakwil. Ditakwil itu dianalogikan. Tidak boleh ditaswif. Ditaswif itu diputarkan, dipalingkan, nggak boleh. Wajib diimani apa adanya dan Allah yang mengetahui hakikatnya. Ini dalil, ini pegangan. Mengenal Allah itu begitu. Tapi banyak orang terjebak dia. Nggak dibacanya ayat ini. Ada sampai-sampai itu debat kemarin itu, Allah itu di aras. Nah, dia mengatakan berarti Allah bertempat di aras. Tuh. Nah, buktinya Allah di atas apa? Kalau kita doa menghadap ke atas, tangan kita berarti Allah di atas. Nah, kata satunya Allah itu ada di mana-mana. Kemana kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Allah itu dalam diri saya, maka saya adalah Allah. Oh, jadi banyaklah tafsir-tafsir. Itu kata Allah,
berarti kolbunya ada kesesatan. Kalau orang yang dalam ilmunya, mereka berkata, kami beriman kepada semua itu. Allah yang tahu hakikatnya. Tuh, begitu cakepnya. Begitulah kita cara mengenal Allah yang sesuai dengan syar'i. Aman dia, ini dalilnya kok jelas surah Ali Imran ayat 7. Jadi kata Allah tadi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran seperti itu, melainkan orang yang berakal. Yang berakal cerdas, yang berakal lurus. Tapi kalau sudah isinya macam-macam, dia takwil-takwil, dia tafsir-tafsir, itulah yang nanti kesesatan kata Allah. Karena ini perkara mutasyabihat. Yang muhkamat 85%, yang mutasyabihat lebih kurang 15%. Alif lam mim, alif lam ra itu nggak ada yang tahu. Tangan Allah, wajah Allah, hanya Allah yang tahu. Beriman aja kita, selesai. Itu cara mengenal Allah. Lanjut dikit lagi. Allah itu mempunyai asmaul husna. Baru kita masuk sekarang ini. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Jadi Allah ceritakan tentang dirinya lewat firman-Nya ini, bahwa Allah punya nama-nama asmaul husna. Ini Allah terangkan di sini surah Toha ayat 8. Nah, kemudian asmaul husnanya Allah itu berjumlah 99. Dan ini sangat utama kalau ada orang yang bisa menghafalnya, menjaganya, meresapinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Man ahsoha dakhalal jannah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya atau menjaganya, yang mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Nah, jadi, tapi ingat, bukan sekedar dinyanyi-nyanyikan. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan sekedar itu. Tapi dia resapi, dia jiwain. Nah, betul-betul dia jiwain, dia resapin. Nama-nama Allah itu dijamin surga, kata Nabi. Hadis Imam Bukhari. Tidak sampai di situ. Kata Allah, berdoalah dengan pakai asmaul husna. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fada'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah lah asmaul husna. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ada orang yang sesat, kata Allah, berdoa pakai asmaul husna. Banyak. Iya, artinya apa? Artinya mereka baca asmaul husna, tapi yang datang bukan dari Allah, yang datang ditompangin sama jin. Misalnya ada orang doa begini, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, sampai 10.000 kali. Itu nanti yang datang jin. Karena bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Jadi caranya itu, ya disebutkan misalnya ini. Ya Allahu ya Ghani, ya Allahu ya Ghani, ya Allahu ya Ghani. Artinya, ya Allah yang Maha Kaya, ya Allah yang Maha Kaya, ya Allah yang Maha Kaya, anugerahkanlah kepada hamba kekayaan itu ya Allah. Begitu. Ya Allahu ya Razak, wahai Allah pemberi rezeki, berikanlah kepada hamba rezeki yang halal. Ya Allahu ya Syafi, wahai Allah penyembuh, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Begitu. Jadi satu asmaul husna, satu minta kita.
bukan diulang dan nyanyi, bukan. Itu kata Allah itu yang menyimpang nanti. Nah, bisa nanti datangnya jin dia. Makanya kalau kita mau baca Quran, ta'awuz kita supaya tidak ditompangin sama jin, sama setan. Nah, jadi berdoalah dengan Asmaul Husna. Tapi itu tadi dibaca dia doa itu, minta kita dari isi doa itu. Minta apa kita? Ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim, wahai Allah yang Maha berilmu, anugerahkanlah kepada aku ilmu-Mu ya Allah, sedikit ilmu-Mu ya Allah. Begitu. Tambahilah ilmu dalam diriku darimu ya Allah. Disebutkan dulu apa yang mau kita minta. Dan seterusnya. Makanya nanti dilihat Asmaul Husna itu apa aja yang pengen kita minta dengan doa itu. Oke. Berdoa dengan nama-nama Allah yang lain. Jadi disebutkan dalam hadis ada lagi nama-nama Allah yang tidak disebutkan dalam Asmaul Husna. Ini kita lihat hadisnya. Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmika adlun ya fi qadaika as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au azaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indaka anta ja'al Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa khuzni wa dhahaba hammi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-laki dan anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu ya Allah. Hukum-Mu berlaku pada diriku ya Allah. Ketetapan-Mu adil atas diriku ya Allah. Aku meminta kepadamu dengan segala nama-nama yang menjadi milik-Mu ya Allah, yang Engkau namakan dirimu dengannya ya Allah, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu ya Allah, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-Mu ya Allah, atau yang Engkau rahasiakan di dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk jiwaku, cahaya bagi dadaku, dan pelipur bagi kesedihanku, serta pelenyap bagi kegelisahanku. Ini baca doa bagus ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jadi sini yang tulisan hitam itu, aku meminta kepadamu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan dirimu dengannya. Jadi nama Allah itu ada pakai bahasa Arab, ada pakai bahasa Ibrani, ada pakai bahasa Cina, ada pakai bahasa macam-macam. Nabi-nabi dulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, kan ribuan, puluhan ribu nabi. Bisa jadi Socrates itu nabi, bisa jadi. Nah, itu ada yang mengatakan Nabi Zulkifli itu adalah si Buddha itu sendiri, karena diputarkan sejarah sebetulnya. Nah, jadi nama-nama Allah itu banyak dengan bahasa-bahasa lain. Nah, seperti itu. Dirahasiakan oleh Allah, dan seterusnya. Kita minta, aku minta kepadamu ya Allah, dengan nama-namamu yang milikmu itu semua ya Allah. Begitu. Qabul doanya. Oke, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jadi dengan demikian, apa yang bisa kita simpulkan begini. Kandungan agama Islam itu, tadi ada 4. Nah, nanti yang keempat adalah tanda-tanda akhir zaman. Kita ambil yang 3. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Ya. Nah, Al-Islam itu lahirlah ilmu syariat, yaitu cara menyembah. Ilmu syariat namanya. Cara menyembah, cara sholat, cara puasa, cara umroh, itu namanya ilmu syar'i, ilmu syariat. Ya. Kemudian Al-Iman, ya, belum. Nah, ilmu syar'i namanya kulit dia, ibarat buah-buahan dia kulit. Di luar dia itu. Tapi wajib. Kemudian Al-Iman. Nah, maka lahirlah ilmu hakikat, yaitu tahu siapa yang disembah, isi. Ya, namanya isi. Makanya iman, akidah, iman, tauhid itu udah isi, masuk ke dalam dia, isinya dia. Kalau sholat, puasa itu kulit luar dia, syariat. Tapi kalau al-iman itu akidah, iman, tauhid itu udah isi dia, hakikat. Nah, kemudian al-ihsan ini adalah makrifat, tahu siapa yang menyembah, rasa. Ini rasa dia.
Jadi kulit, isi, rasa. Makanya ada ungkapan ulama, kulit membungkus isi dan isi mengandung rasa. Nah, kalau kita analogikan, itu durian tuh. Jadi kulit membungkus isi durian. Nah, kemudian duriannya itu ada rasanya dimakan oleh orang. Nah, maksud saya begini, kita sholat. Nih sholat, kita dengan sholat ya. Kalau hanya orang belajar fikih, berarti dia baru belajar mengamalkan kulit. Dia tidak belajar iman, maka nanti sholatnya tadi gersang dia. Ya, sholatnya gersang, nggak ada isinya sholatnya. Makanya dia nggak kenal Allah. Nah, makanya belajar mengenal Allah ini supaya ada isinya. Tapi nggak cukup hanya itu. Ya. Nah, Pak Salamuddin, tolong dimatikan dulu tuh suaranya. Pak Mas Salamuddin, tolong dimatikan suaranya dulu. Pak Salamuddin, Tuan Salamuddin, dimatikan dulu suaranya itu, HP-nya. HP-nya Salamuddin, dimatikan dulu tuh HP-nya. Ya, Tuan Salamuddin. Iya, matikan dulu suaranya itu, Tuan Salamuddin. Maaf ya, Pak. Saya lagi ada acara ya. Saya ngikutin. Iya, itu maksud suaranya matikan. Keluar aja, kalau nggak bisa ngikutin keluar aja Pak Salamuddin. Sebentar. Udah mulai bayaran. Tunggu. Hadir aja. Udah. Kita matikan dari sini ya. Maaf ya. Udah kita bunuh, udah kita matikan. Oke ya. Jadi baik, kembali lagi tadi. Nah, berarti begini. Kulit membungkus isi, isi mengandung rasa. Nah, itu dia. Jadi kulit kulit membungkus isi, isi mengandung rasa. Nah, seperti itu. Ya, jadi hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat coba ya. Kita lihat isinya tadi. Bentar. Bagian isi tadi ini. Ya, ini tadi ya. Nih. Nah, jadi selama ini ya kita sholat nih, ya. Kemudian kalau kita sholat hanya berdasarkan ilmu fikih syariat, tidak mempelajari akidah iman tauhid, maka sholat kita itu cuman kulit, hampa, nggak ada isi. Nah, itu dia, nggak ada isi. Setelah nanti kita tahu ilmu tauhid, ya, ilmu akidah iman tauhid, kalau kita nggak belajar ihsan, maka nanti sholatnya nggak ada rasanya. Walaupun ada isinya, tapi belum bisa merasakan. Nah, makanya sebaiknya nanti kita ini belajar 3-3. Ya, belajar 3-3 supaya kita bisa merasakan bagaimana merasakan lezatnya sholat, bagaimana merasakan lezatnya puasa, bagaimana merasakan lezatnya umroh. Karena dia tahu kulitnya mana, isinya mana, rasanya mana. Beli durian dong, beli durian. Ada nggak kulitnya? Ada, ini bagus nih. Coba dibelah. Oh, itu isinya. Nah, terus boleh dong cobain rasa, dimakan. Nah, baru berasa. Kalau kita cuma tengok-tengok aja, nggak pernah berasa, nah, kurang nikmat dia. Nah, itu contoh durian atau contoh yang lain. Jadi intinya kita belajar tauhid pada malam hari ini, belajar iman ini untuk belajar isi kita, belajar isi. Oke ya. Nah, ini mungkin ya pengantar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.